Malam ini, kita kembali membuka pintu kesadaran yang jarang tersentuh manusia. Sebelum manusia mengenal teknologi, sebelum manusia punya buku, sebelum manusia bisa merekam suara, manusia sudah punya satu hal, batin, dan batin adalah ruang terdalam yang tidak bisa disentuh oleh dunia luar. Sebagian orang menyebutnya seni kebatinan, padahal yang mereka maksud sebenarnya sederhana. Seni mengenal diri sendiri, lebih dalam dari pikiran, lebih jernih dari emosi, lebih luas dari tubuh. Seni kebatinan bukan tentang mantra, bukan tentang kesaktian, bukan tentang memanggil sesuatu dari luar. Seni kebatinan adalah proses kembali ke ruang yang sudah ada di dalam diri sejak manusia lahir. Ruang itu sunyi, ruang itu luas, ruang itu tidak bisa dibohongi. Saat manusia tersesat oleh dunia, oleh ambisi, uang, perbandingan, tekanan, batin menjadi gelap, dan manusia berhenti mengenali dirinya sendiri. Disitulah seni kebatinan bekerja, bukan untuk membuatmu lebih kuat dari orang lain, tapi untuk membuatmu kuat menghadapi dirimu sendiri. Seni kebatinan mengajarkan 3 hal inti. 1. Mengamati pikiran tanpa tenggelam di dalamnya. Pikiran itu bukan kamu, ia hanya arus. 2. Menjaga napas sebagai jangkar kesadaran, karena nafas adalah pintu masuk batin. 3. Melembutkan ego, supaya kamu bisa kembali melihat hidup dengan jernih. Seni kebatinan bukan ilmu luar. Ini ilmu dalam. Dan yang paling menarik adalah ini, semakin tenang batinmu, semakin jauh kamu bisa melihat tanpa harus membuka mata. Ketenangan batin bukan kemampuan mistis, itu adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan manusia. Jadi, apa itu seni kebatinan? Seni kebatinan adalah perjalanan pulang ke dirimu sendiri, ke pusat kesadaranmu, ke ruang di mana dunia tidak bisa menjatuhkanmu. Di dunia kebatinan, ada satu hal yang lebih penting dari mantra, lebih dalam dari meditasi, dan lebih tua dari semua ritual yang pernah manusia ciptakan, nafas. Saat kamu lahir, yang pertama datang bukan suara, tapi nafas. Dan saat kamu mati, yang pergi bukan pikiran, tapi nafas. Nafas adalah garis pertama dan terakhir yang menghubungkanmu dengan kehidupan. Dalam seni kebatinan, nafas bukan sekadar udara yang masuk dan keluar. Nafas adalah jembatan. Jembatan antara tubuhmu dan ruang halus yang kamu sebut sebagai batin. Saat nafasmu kacau, pikiranmu ikut kacau, ketakutanmu membesar, emosimu meledak. Tapi ketika nafasmu kembali tenang, kesadaranmu ikut kembali ke pusatnya. Sebagian besar manusia tidak sadar bahwa mereka hidup dengan nafas yang tidak pernah selesai. Nafas pendek, cepat, seperti tubuh terus bersiap menghadapi ancaman yang sebenarnya tidak ada. Nafas gelisah, batin gelisah. Nafas tenang, batin kembali hidup. Karena tubuh tidak bisa berbohong kalau nafasnya sudah memberitahu keadaan batinmu lebih awal. Bagaimana memulainya? Bukan dengan teknik rumit, bukan dengan aturan ketat, tapi dengan satu langkah sederhana. Sadari satu tarikan nafas penuh. Sadari satu hembusan nafas penuh. Itu saja. Satu tarikan nafas yang penuh kesadaran lebih kuat daripada 1000 kata motivasi. Nafas itu selalu ada bersamamu dalam marah, dalam takut, dalam gembira, dalam kecewa, dalam kesedihan yang kamu sembunyikan. Saat tidak ada yang bisa kamu kendalikan, nafas tetap bisa kamu pilih. Dan setiap nafas yang kamu sadari membawa kamu selangkah kembali ke dirimu sendiri. Dalam dunia batin, ada satu kemampuan yang menentukan apakah manusia hidup dalam kedamaian atau hidup sebagai tawanan pikirannya sendiri. Kemampuan itu sederhana, mengamati pikiran tanpa ikut tenggelam di dalamnya. Kebanyakan manusia tidak punya jarak dengan pikirannya. Ketika pikiran datang, mereka ikut hanyut. Ketika pikiran menakutkan, mereka ikut panik. Ketika pikiran sedih, mereka tenggelam. Seolah-olah pikiran adalah suara Tuhan yang harus selalu diikuti. Padahal pikiran hanya arus, aliran, gerakan dalam kesadaranmu, tidak lebih. Jika kamu duduk diam dan memperhatikan pikiran dengan tenang, kamu akan menyadari satu hal. Pikiran bergerak sendiri, tanpa kamu perintah. Pikiran muncul, pikiran pergi. Pikiran meloncat dari satu cerita ke cerita lain. Pikiran mengungkit masa lalu,
mengancam tentang masa depan, atau mengulang-ulang kekhawatiran lama. Dan manusia ikut terseret, karena mereka mengira pikirannya adalah dirinya. Padahal tidak. Kamu bukan pikiranmu, kamu adalah kesadaran yang sedang menyaksikan pikiran ini muncul dan hilang. Seperti langit yang melihat awan lewat. Awan tidak pernah menjadi langit, ia hanya lewat, begitu pula pikiran. Lalu, bagaimana cara mengamati tanpa terseret? Bukan dengan melawan pikiran, bukan dengan menghentikannya. Pikiran yang dilawan akan semakin kuat. Caranya adalah beri jarak, perhatikan dari belakang, lihat tanpa bereaksi, izinkan pikiran lewat, tanpa kamu harus masuk ke ceritanya. Jika pikiran berkata, bagaimana kalau nanti gagal? Biarkan, jangan jawab. Jika pikiran berkata, kenapa dulu aku disakiti? Biarkan, jangan masuk. Jika pikiran berkata, aku tidak cukup. Biarkan, itu hanya eko lama yang muncul lagi. Saat kamu mengamati tanpa terlibat, kamu menemukan ruang di belakang pikiranmu. Ruang itulah kesadaran. Dan di ruang itu tidak ada rasa takut, tidak ada luka, tidak ada suara yang menggiringmu. Hanya ada dirimu yang kembali memegang kendali. Di mana hening terasa seperti ruang lain. Dan di ruang itu, sesuatu dalam dirimu mulai bergerak. Ia bukan cahaya, ia bukan suara, ia bayangan. Bayangan halus yang mengikuti setiap langkahmu. Tidak pernah menampakkan diri, tapi selalu memegang tali yang menggerakkan pilihanmu. Itulah ego. Banyak manusia mengira ego itu sekadar kesombongan. Padahal ego jauh lebih cerdik dari itu. Ego adalah bisikan kecil yang berkata, aku harus terlihat lebih baik. Aku harus diakui. Aku tidak boleh kalah. Aku harus membuktikan diriku. Suara kecil yang tidak pernah kamu dengar, tapi selalu kamu patuhi. Dan disitulah bahayanya. Ego membuat manusia mengejar sesuatu yang tidak pernah mereka perlukan. Berperang dengan hal yang tidak menyakiti mereka. Membenci apa yang tidak mengancam mereka. Takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik mereka. Ego bukan musuh. Ia hanya ingin dilihat. Tapi ketika kamu tidak melihatnya, ia mengambil alih kemudi hidupmu. Ciri ego paling halus adalah ini. Ia membuat kamu bereaksi sebelum kamu sadar sedang bereaksi. Tersinggung tanpa alasan, cemas tanpa ancaman, takut tanpa bahaya, mengejar validasi meski hatimu sekarat kelelahan. Ego hidup dari keramaian, batin hidup dari keheningan, dan manusia modern lebih sering memberi makan bayangannya daripada jiwanya. Lalu, bagaimana menata ego? Bukan dengan mematikannya. Ego tidak bisa mati. Ia adalah bagian dari tubuh batinmu. Yang bisa kamu lakukan hanyalah melembutkannya. Dan caranya sederhana. Amati ketika kamu merasa tertantang. Amati ketika kamu ingin membuktikan sesuatu. Amati ketika kamu ingin terlihat lebih baik dari seseorang. Amati dalam setiap pengamatan. Kamu merebut kembali ruang yang selama ini dikuasai ego. Semakin sering kamu hadir, semakin pelan suara ego itu. Saat ego melembut, dunia tidak berubah. Tapi cara kamu melihat dunia berubah total. Kamu berhenti bertarung dengan bayanganmu sendiri. Berhenti membandingkan hidupmu dengan milik orang lain. Berhenti menunggu pengakuan dari dunia yang bahkan tidak melihatmu. Dan ketika itu terjadi, kamu mulai hidup dari batinmu. Bukan dari bayangan yang kamu ciptakan. Dalam perjalanan batin manusia, ada satu wilayah yang sering membuat orang bingung. Wilayah antara intuisi dan pikiran yang menyamar sebagai intuisi. Kebanyakan manusia mengira kalau sebuah suara datang dari dalam diri, maka itu pasti suara batin. Padahal tidak. Tidak semua suara dalam diri adalah kebenaran. Banyak diantaranya hanya resonansi dari luka, kecemasan, trauma, atau kebiasaan lama yang berulang. Intuisi itu sunyi, pikiran itu bising. Intuisi itu jernih, pikiran itu reaktif. Intuisi itu terasa ringan, pikiran terasa mendesak. Dan intuisi tidak pernah memaksa. Lalu, bagaimana mengenalinya? Intuisi hadir sekali, diam, tapi tepat, sedangkan pikiran muncul berulang-ulang, mengulang cerita yang sama, dengan rasa takut yang sama, seperti kaset rusak yang tidak pernah berhenti. Jika sebuah suara batin terus berputar, tidak tenang, tidak mau diam, itu bukan intuisi, itu hanya pikiran yang cemas. Intuisi juga
tidak lahir dari emosi negatif. Intuisi tidak lahir dari marah, dari takut, dari dendam, atau dari rasa ingin membuktikan sesuatu. Intuisi lahir dari ruang batin yang hening, dari kesadaran yang tidak terganggu. Dan ruang hening itu hanya muncul ketika ego sudah diam, nafas sudah kembali stabil, dan pikiran sudah tidak kamu ikuti lagi. Mau tahu ciri paling halus dari intuisi? Intuisi tidak membuatmu gelisah, ia membuatmu lebih tenang. Kalau sebuah dorongan membuatmu panik, itu bukan intuisi. Kalau sebuah perasaan membuatmu hilang arah, itu bukan intuisi. Intuisi menuntun, bukan menekan. Seni kebatinan bukan mengajarkanmu mendengar suara gaib. Seni kebatinan mengajarkanmu membedakan mana suara yang datang dari ketakutan dan mana suara yang datang dari kesadaran. Dan ketika kamu bisa membedakannya, hidupmu menjadi jauh lebih ringan. Karena kamu tidak lagi dipimpin oleh pikiran yang menakut-nakuti, tapi oleh batin yang menenangkan. Di dunia luar, kekuatan diukur dari otot, jabatan, uang, atau pengaruh. Tapi di dunia batin, kekuatan diukur dari satu hal. Seberapa stabil dirimu ketika hidup mulai menekan. Manusia sering mengira dirinya hancur karena masalah, padahal bukan. Yang membuat manusia roboh adalah batin yang tidak stabil, batin yang mudah goyah oleh pikiran sendiri, batin yang tidak punya tempat untuk pulang. Stabilitas batin bukan berarti kamu tidak punya masalah, tapi kamu tidak lagi dikuasai oleh masalah itu. Stabilitas batin itu seperti akar pohon. Angin boleh kencang, hujan boleh deras, tapi pohon tetap berdiri karena akarnya menancap dalam. Begitu pula manusia. Jika akarmu kuat, kamu tidak mudah tumbang. Akar itu bukan uang, bukan pasangan, bukan nasihat orang lain. Akar itu adalah batin yang tidak mudah digerakkan dunia. Bagaimana membangunnya? Ada 3 pilar. 1. Menyadari pikiran sebelum ia menarikmu. Pikiran adalah gelombang. Kalau kamu sadar, saat gelombang itu muncul, kamu tidak akan ditarik arusnya. Stabilitas dimulai dari kesadaran. 2. Mengembalikan nafas ke ritme alami. Setiap kali tubuhmu panik, nafasmu kacau. Dan ketika nafas kacau, pikiranmu mengira dunia sedang runtuh. Tenangkan napas, maka tubuh dan batin ikut tenang. 3. Mengurangi cengkraman ego. Ego ingin menang, ingin benar, ingin diakui. Dan saat dunia tidak memberi apa yang ego mau, batinmu langsung runtuh. Ketika ego melembut, hati menjadi luas, dan tekanan hidup tidak lagi menghancurkanmu. Stabilitas batin bukan kemampuan yang harus sulit, bukan juga hal yang butuh ritual panjang. Stabilitas datang ketika kamu berhenti menjadi korban dari pikiran dan emosi sendiri. Dan pada akhirnya, stabilitas batin adalah rumah. Saat dunia kacau, kamu bisa pulang ke dalam diri sendiri tanpa ketakutan. Yang tenang bukan dunia, tapi dirimu yang kembali sadar.